Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimudahkan pemahaman kita, diberkahi agar ilmu kita bermanfaat dunia akhirat. Yuk kita mulai pembahasan sistem bertidaksamaan dua variabel linear kuadrat, kuadrat, kuadrat. Langsung pembahasan pada contoh, yaitu tunjukkan daerah himpunan penyelesaian dari sistem bertidaksamaan berikut. Yang ini sebenarnya sudah saya bahas di video sebelumnya, khusus yang linear-linear. Jadi saya ingatkan video kemarin kita membahas linear-linear, seperti yang pernyataan pertama ini, pertidaksamaan linear. Kali ini kita akan kombinasi dengan pertidaksamaan kuadrat. Di video yang kemarin juga sudah kita bahas tentang pertidaksamaan kuadrat, bagaimana menggambar parabola, gambar yang seperti mangkok itu juga sudah ya. Jadi video kali ini tinggal kita gabungkan saja antara dua video sebelumnya supaya pemahaman kita lebih menyeluruh. Baik anak-anakku, sekali lagi tunjukkan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Yang pertama ini adalah linear. Kenapa ini linear? Terbukti di sini nggak ada kuadratnya. Yang kedua ini adalah kuadrat, ya. Ini dua variabel, di situ juga dua variabel. Sementara di sini hanya satu variabel, linear satu variabel, yaitu hanya ada x dan tidak ada kuadrat, berarti linear. Kemudian ini juga satu variabel. Jadi ada empat pertidaksamaan. Yang pertama ini, yang kedua itu, yang ketiga di sini, yang keempat di situ. Oke? Ya, kita lihat pembahasannya. Dari yang pertama dulu, kita akan ambil min 3x plus 2y lebih besar sama dengan 12. Sambil diingat-ingat pelajaran yang sudah, ini linear dua variabel, kita mesti membuat seperti ini. Titik potong sumbu y dan titik potong sumbu x. Titik potong sumbu y terjadi saat x-nya 0, sebaliknya titik potong sumbu x terjadi saat y-nya 0. Coba kita lihat, kalau x-nya tak ganti angka 0, maka y-nya ketemu angka berapa? Ulangi, x-nya diisi angka 0, berarti x ini tak isi angka 0. Berarti min 3 kali 0 ditambah 2y, y-nya belum tahu, lebih besar sama dengan 12. Oke? Ya, langkahnya bagaimana? Lebih besar sama dengan ini dianggap dulu sebagai sama dengan. Maka saya ulangi, x-nya diganti 0, berarti min 3 kali 0 itu 0 ya nak ya. Berarti 0 ditambah 2y lebih besar, sama dengan 12. Dianggap sama dengan dulu. Saya ulangi, 0-nya dianggap nggak ada, berarti 0 ditambah 2y sama dengan 12. Berarti 2y sama dengan 12, berarti y adalah 12 dibagi 2 sama dengan 6. Ini 6. Jadi angka 6 ini sejarahnya dari mana tahu? Jadi angka 6 ini sejarahnya jika x-nya diganti 0, x-nya ini diganti 0, maka tinggal 2y sama dengan 12, berarti y sama dengan 12 dibagi 2, hasilnya 6. Sengaja tidak Pak Sis tulis, karena ini mudah dan melatih kecepatan mengerjakan kalian, supaya tidak boros waktu. Selanjutnya nak, kita coba y-nya sekarang yang 0. Y-nya yang 0. Maka y ini kita ganti dengan 0. Berarti 2 kali 0 itu 0 ya nak ya. Berarti tinggal apa? Min 3x sama dengan 12. Saya ulangi, min 3x sama dengan 12. Maka x sama dengan 12 dibagi min 3. Jadi min 3 turun ke sana sebagai pembagi. Jadinya min 3. 12 per min 3. 12 bagi 3 itu 4. Karena 12 dibagi min 3, maka jadinya min 4. Paham ya? Oke, jadi ini mudah ya. Cukup di luar kepala, tidak perlu ditulis. Lanjut ya. Kita buat grafiknya sekarang. Grafiknya ini sumbu y, di sini sumbu x. Mohon maaf, ini tempatnya saya pepetkan ke kanan, mengingat saya masih butuh ruangan untuk membahas di sini nanti banyak ya. Oke, ini saya pepetkan ke kanan sekalian. Ini sumbu x, ini sumbu y. Kita lihat, x-nya 0, y-nya 6.
Y-nya 0, X-nya min 4. Maka titiknya di mana dan di mana? Titiknya di sana. Titiknya di sana ini, di sana min 4 sama ini. Di sana min 6. Ulangi, ini kan titik 0,0 ya nak ya. Di sini 0,0 pertemuan antara sumbu Y dan sumbu X itu 0,0. Maka Y-nya 6. Oke, saat Y-nya 6, X-nya 0 di sini. Saat X-nya 0, saat Y-nya 0, X-nya min 4. Intinya ketemu angka 6, titik potong sumbu X-nya, sumbu Y-nya, angka 6, titik potong sumbu X-nya, min 4. Di sini. Setelah itu, dari dua titik ini, kita hubungkan dengan garis. Akan jadi seperti itu. Inilah namanya garis linier. Dua variabel. Ada sumbu Y, ada sumbu X. Begitu. Setelah itu, kalau ini tandanya tadi persamaan, sama dengan seperti ini tak udah selesai. Tapi gara-gara tandanya ini tadi ada tanda pertidaksamaan, maka harus ada arsiran. Bagaimana membuat arsiran? Kita uji titik sembarang. Mau berapapun titiknya, yang penting di luar garis ini. Kita uji titik di luar garis ini. Misalnya 0,0. 0,0 di sini kita uji. Oke, kita coba kita uji. Min 3X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 12 ini tadi kita uji. Caranya bagaimana? Masukkan titik 0,0 artinya X-nya 0, Y-nya 0. X-nya 0, Y-nya 0. Berarti 3 kali 0 ditambah 2 kali 0 lebih besar sama dengan 12. Alias langsung seperti ini. Min 3 kali 0 ditambah 2 kali 0. Tentunya ini 0 itu 0. 0 lebih besar sama dengan 12. Sekali lagi ini hanya menguji. 0 kok lebih besar dari 12? Nggak masuk akal kan? Sekali lagi kita pikir lagi. 0 harusnya kan lebih kecil dari 12. Lah kok ini bilang 0 lebih besar dari 12? Nggak masuk akal. Kalau nggak masuk akal artinya titik 0,0 ini berarti bukan daerah himpunan penyelesaian. Berarti sekali lagi titik 0,0 nek dilihat dari garis ini tadi, dia bukan daerah penyelesaian. Berarti daerah penyelesaiannya di mana? Di seberangnya sana, berarti di sini. Saya ulangi, garis ini adalah pembatas antara dua daerah sini dan sana. Saya ulangi, ada daerah sekitar sini, di bawah garis ini, ada daerah di atas garis. Daerah atas, daerah bawah dibatasi oleh garis. Ketika saya uji salah satu titik, titiknya di sini, berarti daerah bawah yang saya uji, ternyata dia bukan DHP. Berarti DHP-nya yang mana? DHP-nya yang sana. Maka sini saya arsir. Gitu. Selesai. Itu kalau soalnya hanya ini tok. Gitu kan? Kalau soalnya lanjutannya banyak, maka kita harus lebih baik memakai teknik kebalikan yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Apa itu teknik kebalikan? Teknik kebalikan itu arsirannya yang kita arsir justru yang bukan DHP. Kalau tekniknya teknik normal yang kita arsir daerah DHP-nya. Tekniknya kebalikan, maka yang kita arsir adalah daerah yang bukan DHP. Bukan DHP tadi sini tuh. Maka inilah yang saya arsir. Gitu. Sekali lagi ini teknik kebalikan. Dalam rangka nanti biar nggak bingung arsirannya tumbuhan-tumbuhan begitu ya. Dalam rangka itu aja. Kalau kalian misalkan mau pakai teknik normal ya boleh-boleh saja. Tapi nanti ruwet untuk mencari daerah irisannya. Oke? Seperti di video kemarin itu saya sudah ajarkan teknik kebalikan. Yes, ini untuk unsur pertama selesai. Unsur pertama. Ada unsur lain? Ya, karena ada sistem. Sistem itu berarti lebih dari dua unsur. Lebih dari satu unsur. Unsur yang kedua adalah ini. Ya, inilah unsur kedua. Ya, lihat. Ini adalah pertidaksamaan kuadrat. Kuadrat bagaimana caranya menggambar? Ya, gambar parabola atau gambar mangkok itu. Atau gambar gunung yang ada puncaknya atau lembahnya itu sudah saya jelaskan di video yang terakhir kemarin itu. Oke, bagaimana langkahnya? Yang pertama adalah anggap dahulu sebagai persamaan. Persamaan itu maksudnya ya, ini bukan M tapi an.
Ya, sekali lagi, anggap dahulu sebagai persamaan. Bagaimana ini? Berarti tanda lebih besar sama dengan ini kita anggap sebagai sama dengan. Ya, ini tahap pertama. Langkah kedua, titik potong sumbu X-nya. Titik potong sumbu X itu terjadi saat Y-nya 0. Berarti dari ini tadi kita tulis sama dengan. Berarti apa? Y-nya 0. Berarti Y ini tak ganti dengan 0. Maka ini 0. Sama dengan X kuadrat plus 6X plus 8. Tujuan kita akan mencari X lah ya. Titik potong sumbu X berarti akan ketemu X sama dengan begitu. Kamu masih ingat bagaimana mencari X di dalam persamaan kuadrat seperti ini? Selesai dengan cara pemfaktoran atau pakai rumus ABC. Oke? Ya, kita coba faktorkan seperti ini, ya. Nah, dikalikan kurung buka, kurung tutup, kurung buka, kurung tutup begini. Ini enggak ada tanda artinya perkalian. Angka ini titik-titik itu kemarin bagaimana? Yaitu dua titik-titik ini, dua angka ini nanti kalau dijumlah ketemu angka 6, kalau dikali ketemu 8. Saya ulangi, titik-titik ini, depan belakang ini, kalau dijumlah ketemu angka 6, kalau dikali ketemu angka 8. Ya, ulangi, kalau dijumlah ketemu angka 6, kalau dikali ketemu angka 8. Angka berapa itu? Oke, kita bisa bayangkan, yaitu angka 4 dan 2. 4 tambah 2 itu nek dijumlah ketemu 6. Tapi 4 dan 2 itu kalau dikali ketemu 8. Ya, oke. Berarti seperti ini nah ya, 4 dan 2. Ini positif, sana juga positif. 4-nya positif, 2-nya positif. Oke, kalau sudah, maka X plus 4 sama dengan 0, X plus 2 sama dengan 0. Yes, tinggal dituliskan, 4 lempar ke kanan jadi min 4, 2 lempar ke sana jadi min 2. Ini titik potong sumbu X sudah selesai. Sekarang langkah ketiga, titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y itu terjadi saat apa? Saat X-nya 0. Oke, saat X-nya 0. Maka dari persamaan yang kita buat ini tadi, ya, yang kita anggap sebagai sama dengan ini tadi, kita tulis X-nya 0, berarti X ini 0, X sana juga 0. Berarti ini 0 kuadrat, 6 kali 0 begini ya. Ya, maka akan ketemu ini 0, 6 kali 0 juga 0. Berarti sama dengan 8. Kesimpulannya titik potong sumbu Y sudah ketemu angka 8. Begitu ya. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita buat titik puncaknya. Titik puncak, sebelum mencari titik puncak itu kita mencari D dulu. D itu rumusnya B kuadrat min 4AC, seperti yang saya jelaskan kemarin itu ya. Seperti yang saya jelaskan kemarin. Oke, D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ya, kita lihat. D sama dengan B kuadrat min 4AC, B-nya berapa? Ini tadi B-nya 6. 4, ya 4. A ini tadi. Enggak ada angka, artinya angka 1 ini A-nya. A itu di sini nih ya. Ini namanya A, 1 ini. Ini B, itu C. Oke, C-nya 8. Berarti tinggal masukkan aja. B kuadrat berarti 6 kuadrat. 4 ya 4. Dikurangi 4 ya 4. Ya. A ya itu 1, ini 1. C 8. Kita tulis sekarang. D sama dengan 6 kuadrat itu 36. 4 kali 1 kali 8 itu 32. Oke, min ya utuh min ini. 36 kurangi 32 itu berapa Tana? 4. Awas, ini baru D. Padahal titik puncak itu lanjutannya begini, titik puncak itu ini ya. Jadi ini tadi baru pemanasan mencari titik puncak yang D ini. Nah, D nanti akan kepake di sini ini ya. Oke. Sekarang kita mulai dari awal lagi. Titik puncak itu rumusnya min B per 2A, min D per 4A. Tinggal masukkan saja. B-nya tadi 6. Ya, B-nya 6. Ya toh, A-nya 1. Maka ini 6, 2A berarti 2 kali 1. Tanda min ini ngikut dari rumus ini tadi ya. Min D. D-nya tadi udah ketemu 4. Masukkan 4. 4A berarti 4 kali 1. Karena A-nya 1 ini tadi. Ya dihitung. 2 kali 1 itu 2. 4 kali 1 juga 4. Sekarang 6 bagi 2 itu 3 kan. 4 bagi 4 itu 1. Berarti kesimpulannya min 3,
min 1. Itu sebagai titik puncak. Yuk, saya ulangi. Kita sudah punya titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, titik puncak. Kita sudah punya titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, dan titik puncak. Itu sudah cukup untuk menggambar parabola. Oke, ya kita lihat. Titik potong sumbu X-nya, titik potong sumbu Y-nya, dan puncaknya. Ya, ini dia. Titik potong sumbu X kan ini tadi min 2. Ini min 2. Titiknya di sini min 2. Terus, ini min 4. Ini min 4 sudah ada. Yang sudah kepakai, dipakai lagi. Nggak apa-apa. Titiknya itu kan tidak mungkin di tempat yang terpisah. Ini min 4. Ulangi, ini min 2. Kita gambar di sini min 2. Ini min 4. Sudah kita gambar sejak awal tadi. Dari sini itu sudah butuh min 4. Berarti sekarang sudah nggak butuh gambar lagi. Terus, ini angka 8. Ini angka min 3, min 1. Oke, min 3, min 1 yang mana ya? Oke, oh iya, 8 dulu. Ini dulu, maaf. Ini angka berapa tadi? 8. Ini dia 8. Oke, sekarang angka min 3, min 1. Ini sebagai satu titik ya. Min 3 itu di depan, berarti sebagai X. Min 1 sebagai Y. Berarti min 3, min 1. Berarti ini titiknya. Ini di sini ini. Kenapa ini min 3 di sini? Kan ini urutannya min 1, min 2, min 3, min 4 gitu. Berarti min 3 sumbu X, sumbu Y-nya min 1. Min 1 itu kan di sini nah. Maka kalau ini min 1, ini min 3, min 3, min 1 itu berarti titiknya di sini. Bisa dimengerti? Oke. Kalau sudah begitu kita gambar. Nah, ini namanya parabola atau kayak mangkok itu ya. Sambil saya ingatkan yuk video kemarin. Kalau persamaannya di sini X kuadratnya ini positif, maka mangkoknya mesti melumah begini nah. Mangkoknya terbuka ke atas begini. Kalau di sana negatif, mangkoknya itu mesti tengkurap, nutup kayak gunung ya. Kalau ini kayak mangkok ya. Nah, oke. Ulangi lagi. Ulangi. Ada titik min 4, min 2, ada titik potong 8, ada puncaknya di bawah ini ya, titik puncak atau titik maksimum minimumnya. Nah, ini sebagai minimum karena di bawah titik puncaknya, titik bengkoknya gini. Set gitu ya. Gitu, set gitu. Gambarnya begitu. Yes. Terus jadi saya ulangi, dari 8 ini ditarik ke sini, ditarik ke angka 2, puncaknya sini, balik ke atas, terus sampai sana, sehingga simetris dengan angka 8 ini ya. Oke, jadinya begini tadi. Ya, dah. Ya, itu baru garisnya nak. Seandainya itu tandanya sama dengan, itu begini cukup. Seandainya sama dengan. Kayak sama dengan ini tadi, seandainya sama dengan. Ini tadi kan baru kita anggap sebagai persamaan, pakai sama dengan. Padahal kenyataannya soalnya nggak sama dengan, tapi lebih besar sama dengan. Saya ingatkan ini namanya pertidaksamaan, pasti pakai arsiran pertidaksamaan itu. Bagaimana mengarsirnya? Diuji titik di luar garis. Nah, bisa wilayah dalam mangkok, bisa wilayah luar mangkok. Oke, kita uji ya. Kita uji titik di luar garis ini. Ya, mangkoknya ini tadi sudah ada. Kita uji titik di dalam mangkok atau titik di luar mangkok sini. Ya, gitu. Bisa di luar mangkok, bisa di dalam mangkok yang kita uji. Ya, menentukan darah himpunan penyelesaiannya atau arsirannya. Sekali lagi uji titik sembarang. Yang penting di luar garis. Bisa di dalam mangkok, bisa di luar mangkok. Di dalam parabola, bisa di luar parabola. Paling enak misalnya di misal angka berapa? 0,0. Karena 0,0 di sini tidak terlalui oleh garis parabola tadi. Kita uji 0,0. Oke, berarti ini tadi kita uji Y-nya X-nya 0, Y-nya 0. 0,0 itu artinya X, Y 0,0. X-nya 0, Y-nya 0. Oke, kita masukkan saja nah. 0 masuk ke dalam sini jadinya itu. 0 masuk ke X. 0 yang depan masuk ke X, masuk ke X. Maka jadinya 0 kuadrat 6 kali 0 plus 8. 0 yang belakang masuk ke Y. Seret, gitu. Gampang kan?
Nah, ya, kalau sudah, sekarang ketahuan 0 lebih besar sama dengan 8. Sekali lagi ini hanya menguji. Menguji itu, menurut apa adanya begini. 0 kok lebih besar dari 8? Kan nggak masuk akal. Masuk 0 lebih besar sama dengan 8. Nggak masuk akal. Kalau nggak masuk akal berarti titik yang kita uji ini tadi ketahuan bahwa dia bukan DHP. Kecuali kalau 0 lebih kecil dari 8 itu masuk akal, berarti DHP. Karena 0 kok lebih besar dari 8 ya nggak masuk akal. Kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebih besar 8 kan harusnya. Nah kalau ini 0 yang lebih besar berarti bukan DHP. Kesimpulannya apa? Daerah di sini ini daerah di luar mangkok. Daerah di sini ini kan mewakili daerah di luar mangkok. Jadi sekali lagi arsirannya itu cuma ada dua pilihan. Di dalam mangkok atau di luar mangkok. Kebetulan bukan DHP di luar mangkok, maka DHP-nya di dalam mangkok. Tapi karena kita pakai teknik kebalikan, maka yang kita arsir adalah yang bukan DHP. Kalau kamu pakai teknik normal, maka yang diarsir DHP-nya. Karena kita pakai teknik kebalikan, gabungan ini tadi, maka yang diarsir di luar, yang bukan DHP, berarti yang di luar mangkok ini. Ini yang biru ini arsirannya sebenarnya ini juga biru. Cuman karena ini ketindih ya di belakangnya jadi nggak kelihatan. Sebenarnya sampai sana ini biru. Saya ulangi, di luar mangkok itu ini biru, 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 biru. Sini juga biru aslinya. Ini juga arsiran yang biru ini ikut ya, gitu. Ya, cuman ketindih. Diarsir begitu. Yes. Ya, sekarang sudah selesai belum? Belum, kan baru dua unsur. Baru ini linear tadi sama kuadrat. Sekarang yang ini, nak. Oke. X lebih besar sama dengan X lebih besar 0. Ini kan sudah jadi ini. Tinggal digambar. Nggak perlu diurai, cuman begini tok. Ya, nggak perlu diurai. X lebih besar 0 itu yang mana, Pak? X lebih besar 0 itu artinya, ini kan gini, nak. Ini kan sumbu X ini. Sumbu X, sumbu X, sumbu X, sumbu X. Ini mujur ke sana, ini sumbu X. Lah X0 itu yang mana? X0 itu sini. Nek lebih besar dari 0 berarti arsirannya di sebelah sana itu, sana. Oke. X lebih besar 0. Oh, maaf, nak. Ini tadi bukan X lebih besar 0. Maaf. Ini sudah saya ralat ini ya. Bukan lebih besar sama dengan 0. Bukan lebih besar 0, tapi kurang dari 0. Maaf, tadi salah soal ya. Sudah saya ralat ini. X kurang dari 0. Coba yuk. Ini kan X. Ini kan sumbu X, nah. Sumbu X. Kalau saya bilang X kurang dari 0. Kurang dari 0 itu berarti di sebelah kiri di sini. Dari 0 ini ke kiri. 0, min 1, min 2 ke sini ini kurang dari 0. Maka di daerah sinilah yang disebut DHP. Karena kita pakai teknik kebalikan, maka yang kita arsir adalah yang bukan DHP. Yang kita arsir yang bukan DHP, berarti yang kita arsir sebelah kanan ini. Ya, arsiran merah ini artinya apa? Ini tadi dari sana, ini 0 ke sana ini. Ya, gitu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 1000. Karena ini tempatnya terbatas, hanya kelihatan dikit ini toh. Oke, saya ulangi. Yang kita arsir yang kanan ini yang bukan DHP. Karena DHP-nya yang kiri. Karena kurang dari 0. Selanjutnya, nah. Y kurang dari 4. Y kurang dari 4 itu yang mana? Ya mestinya ini kan 0. Sumbu Y ini yang tegak ini. Yang tegak ini. 0, 1, 2, 3, 4. 4 itu di sini. Kita buat garisnya dulu. Kita buat garisnya dulu. Ini angka 4. Oh ya, 0, 1, 2, 3, 4. Sekitar sana. Ini 4, kita buat garisnya. Ya, kita buat garisnya dulu. Garisnya bagaimana? Kita lihat garisnya. Seperti ini. Seret. Nah, gini. Ini adalah X sama dengan 4. Karena ini kurang dari 4, maka di bawahnya 4. DHP-nya di bawah 4. Kalau tekniknya normal, maka di bawah 4 ini kita arsir. Sampai sini kita arsir semua. Tapi karena kita pakai teknik kebalikan, maka yang kita arsir justru yang bukan DHP. Yang bukan DHP kan atas, maka ini kita arsir di atas ini. Paham enak ya?
Oke, maka dari proses ini empat-empatnya selesai, sini, sana, situ, dan sini sudah selesai semua arsirannya. Ada arsiran hijau, arsiran biru, arsiran merah, arsiran biru tua ya. Nah, sudah kita arsir, maka daerah yang nggak kena arsiran itulah di sini ini yang putih ini. Ini kan yang nggak kena arsiran sama sekali ini. Itulah yang disebut DHP. Karena kita pakai teknik kebalikan. Jadi teknik kebalikan otomatis daerah yang nggak kena arsiran, itulah yang DHP. Inilah DHP. Paham ya nak ya? Oke. Yes. Kalau ini saya tulis ulang, jadi seperti ini tadi begini. Maka dengan teknik kebalikan seperti ini tadi, kalau teknik normal bagaimana? Kalau teknik normal nanti akan ketemu seperti ini. Boleh ditulis seperti ini. Ya, ini sama saja. Tapi kalau tekniknya normal agak ribet karena kamu akan bertabrakan dengan banyak arsiran yang lain. Jadi yang seperti ini tadi teknik kebalikan. Di buku-buku, di soal-soal biasanya nanti gambarnya nggak begini. Nah, gambarnya biasanya begitu. Yang penting sini ada tulisan DHP. Atau yang diarsir begini. Daerah yang beda ini. Yang lain-lain ini kan putih-putih. Ini kok ini diarsir. Inilah DHP-nya berarti. Inilah DHP. Gitu nah ya. Jadi ini dengan itu sama apa beda? Sama ya. Kalau ini teknik kebalikan hasil DHP-nya di situ, teknik normal pun nanti hasil DHP-nya juga di situ. Oke, kalau teknik normal agak sulit, buat dulu teknik kebalikan seperti ini, ketemu daerah putih begini, yang nggak kena arsiran tulisi DHP. Setelah itu gambar ulang jadi begini. Selesai ya. Gitu nah. Yo. Ini tadi perpaduan antara garis lengkung, artinya kuadrat, dan garis lurus. Entah miring, entah ke samping, ini lurus. Ini namanya linear. Jadi perpaduan antara linear dan kuadrat. Selanjutnya, akan saya kasih contoh perpaduan antara dua-duanya kuadrat. Ini. Cuman dua tok, tapi sini kuadrat, sana juga kuadrat. Berarti perpaduan antara dua mangkok ini nanti, dua parabola atau dua garis lengkung. Kita selesaikan satu-satu nah. Yuk kita selesaikan satu-satu. Yang ini tadi X kuadrat plus 6X plus 8. Seperti ini kita selesaikan dulu. Langkah pertama bagaimana tadi? Anggap dahulu sebagai persamaan ya. Seperti ini. Jadi lebih besar sama dengan tadi diganti sama dengan. Langkah kedua bagaimana? Titik potong sumbu X terjadi saat Y-nya 0, maka Y-nya ini diganti angka 0 seperti ini ya. Kalau sudah begitu, maka ini kita faktorkan akan jadi seperti ini. Angka berapa jika dijumlah ketemu 6, jika dikali ketemu 8. Ini hanya perulangan dari yang soal tadi, depan saya gabungkan ya. Oke, ini 4, ini 2. Oke, 4 tambah 2 itu 6, 4 kali 2 itu 8. Ya, kalau sudah seperti ini, maka X plus 4 sama dengan 0, X plus 2 sama dengan 0, maka 4-nya lempar ke sana jadi min 4, 2-nya lempar ke sana jadi min 2. Oke, tadi sudah. Titik potong sumbu Y-nya terjadi saat X-nya 0. Maka kita tulis seperti ini, X-nya 0. Maka 0 kuadrat 6 kali 0 di sini. 0 kuadrat 6 kali 0, tinggal angka 8 di sini. Berarti Y sama dengan 8. Sudah tadi. Setelah itu titik puncaknya tadi, D-nya seperti ini, tadi sudah begini 4 ya, di soal pertama tadi. Sehingga akan ketemu titik puncaknya seperti ini tadi, rumus titik puncak, ada B, ada A, ada D ya. Oke. Seperti ini tadi sudah di soal pertama langsung. Ini saya gambar begitu ya. Ini hanya perulangan saja. Seperti ini saya gambar. Ini angka min 2, ini angka 4. Min 4. Min 2 dan min 4. Kemudian di sana ada angka 8. Di sini ada angka 8 ya. 8. Seperti ini 8. Terus kemudian ada titik puncak min 3, min 1. Min 3, min 1. Ini titiknya. Ini kan min 2, min 3, min 4. Ini min 3, ini min 1. Kalau ini tak gambarnya bagaimana? Seperti ini nah, ya. Ini hanya perulangan dari soal pertama. Oke. Terus kita arsir, kita uji DHP-nya yang mana? Menentukan DHP. Titik uji sembarang, titik 0,0 tadi. Masukkan ke sini 0,0. Ya, oke, ya 0, Y-nya 0, X-nya 0, Y-nya 0. Maka ini 0, 0, 0, 0, 0 lebih besar sama dengan 8.
Berarti DHP apa bukan DHP? 0 kok lebih besar dari 8. Berarti bukan DHP. Kalau bukan DHP, maka titik ini berarti bukan DHP. Pada daerah yang diarsir itu cuma 2. Di dalam mangkok atau di luar mangkok. Di dalam mangkok ini atau di luar mangkok. Padahal kita nguji titik di luar mangkok di sini. Ternyata dia bukan DHP. Berarti DHP-nya di dalam mangkok dong. Iya. Tapi karena kita pakai teknik kebalikan, ya, teknik kebalikan, maka yang kita arsir adalah daerah yang di luar mangkok. Yes, ini hanya mengulangi soal pertama. Soalnya ternyata saya gabung dengan sini. Ya, saya mulai konsen di sini. Oke, pernyataan yang kedua seperti ini. Y kurang dari min E kuadrat. Bla 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 begini. Anggap dahulu sebagai persamaan. Yes. Sama dengan begini. Jadi kurang dari dibaca sama dengan begini sementara, ya. Oke, titik potong sumbu X terjadi saat Y-nya 0. Maka Y-nya diganti angka 0. Min E kuadrat plus 2X plus 15. Nah, coba sekarang kalau kita memfaktorkan, kok ini negatif, depannya E kuadrat ini negatif, maka memfaktorkannya jadi sulit, Maka kita akali, kita ubah. Caranya bagaimana? Ini kita ubah jadi positif. Supaya apa? Supaya mudah untuk difaktorkan. Dan cara mengubah ini jadi positif gimana, Pak? Oh, mudah. Kanan dan kiri dikali negatif kan akan jadi positif sana. Maka akan jadi seperti ini. Lihat. Semua antara kiri dan kanan semuanya dikalikan negatif. Tujuannya agar sini jadi positif tadi. Coba lihat. 0 tak kali negatif jadi min 0. Min 0 itu nggak ada. Jadinya ya 0. 0 kali berapapun 0. Saya ulangi, 0 kali berapapun 0. Min kalikan negatif jadi positif. Sini juga dikalikan min. Semua ikut dikalikan min. Semua tanda. Min, ini plus kali min jadinya min. Ini plus kali min jadinya min. Nggak apa-apa jadi begini. Yang penting sana jadi plus. Loh Pak, jadi berubah dong Pak soalnya. Enggak, ini nggak berubah. Ini atas sama bawah ini sama nilainya, ya. Oke, karena tadi kita sama-sama kita kalikan negatif. Antara ruas kanan dan ruas kiri. Ya, kalau sudah begini enak untuk difaktorkan. Baru dibuat pemfaktoran begini. Coba saya bandingkan lagi. Coba dibandingkan dengan yang sana coba. Oke. Seperti ini kalau ini tadi sudah positif begini, langsung difaktorkan. Kalau ini negatif begini, min E kuadrat itu diubah dulu jadi positif. Caranya begini, baru difaktorkan. Gitu ya ya. Oke yuk, kalau sudah buat pemfaktoran, angka depan dan belakang ini jika dijumlah ketemu min 2, ketemu B, kalau dikali ketemu C, ketemu min 15. Bagaimana ya angka berapa ya jika dijumlah ketemu min 2, jika dikali ketemu min 15? Oh, angka itu adalah angka berapa ya? Angka itu adalah angka min 5 dan plus 3. Coba dicek. Min 5 dijumlah dengan plus 3. Min 5 plus 3. Utang 5 disaur 3. Ya, diulangi. Min 5 plus 3 kalau dijumlah ketemu min 2. Tapi kalau dikali Pak, min 5 kali plus 3, min kali plus itu hasilnya min 15. Oke? Yuk dilanjut. Min 5, X min 5 sama dengan 0, X plus 3 sama dengan 0. Ini waktu SMP sudah. Min 5 lempar ke kanan jadi plus 5. Plus 3 lempar ke kanan jadi min 3. Oke? Sudah ketemu titik potong sumbu X. Sekarang kita lanjutkan titik potong sumbu Y. Terjadi saat X-nya 0. Kita tulis Y sama dengan bla 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 dari sini tadi. X-nya masukkan 0. Masuk begini 0. Masukkan 0 begini. 0 kuadrat. 2 kali 0 seperti ini. Min 0 kuadrat. Ya 0. Ya. Ya. 2 kali 0 ya 0. Berarti Y sama dengan 15. Titik potong sumbu Y sudah ketemu. Sekarang kita cari puncak. Titik puncak itu diawali dari mencari D dulu. D rumusnya B kuadrat min 4AC. B-nya tahu, A tahu, C tahu. Dari sini tadi. Ini B, ini B. Ini A, A-nya min 1 ini.
Oke, ini 15 C-nya. Oke, 2 kuadrat min 4 kali A-nya min 1. Ini tadi A-nya min 1. Oke, min 1. C-nya 15. C-nya 15 di sini. Yuk kita hitung. 2 kuadrat itu 4. 4 kali 1 kali 15. Loh Pak, kenapa ini plus Pak? Wong ini min. Nah ini lihat. Min kali min hasilnya plus. Dikali lagi plus hasilnya tetap plus. 4 kali 1 kali 15 itu 60. Yes. Min kali min plus. Kali lagi plus. Di sini plus. Maka hasilnya plus. 4 tambah 64. Berapa itu? 64. Itu baru D lah ya. Belum ketemu titik puncak. Titik puncaknya masih ada rumus lagi, yaitu min B per 2A, min D per 4A. Min B, yaitu, ya, min biarkan min. B-nya berapa tadi B-nya? Ini tadi 2. Oke, 2A, A-nya berapa nih? Min 1. Nah, ini min 1. B-nya 2, A-nya min 1. D-nya berapa? 64. Dari sini 64, ya. 64. 4A berarti 4 kali min 1. Sekali lagi A-nya min 1. Ini tadi, min 1. Ya. Oke, kalau sudah kita masukkan. 2 kali min 1 itu min 2. 4 kali min 1 min 4. Jadinya apa? Dilihat. Sebelum ini, kita lihat dulu. 2 kali min 1, min 2. Min bagi min, plus. Ulangi, min bagi min, plus. Ini kan ada min, situ ada min. Berarti min bagi min. Plus. Berapa? 2 bagi 2? 1. Oke, lanjut. Min bagi min, plus. 64 bagi 4, 16. Sudah ketemu, 61,16. Ya, kita gambar titiknya. Titiknya tadi 5, ini 5. Terus min 3, ini sudah ada min 3. Saya gambar di sana titiknya. Oke, min 3. Puncaknya adalah 1,16. 1 itu X, 16 itu Y. Berarti 1 di sini. X. 16 di sana berarti. Oke, titiknya berarti 1,16. Itu di sini nih. Satunya ini, X-nya, 16 Y-nya. Ya. Berarti titiknya di sana. Ini puncaknya. Terus titik potong sumbu Y-nya mana? Titik potong sumbu Y-nya adalah 15. Ini sumbu Y. 15 itu berarti di sini nih. Oke, itu titik potongnya. Ayo, berarti antara ini tadi semua titik 5, min 3, puncaknya, titik potongnya sumbu Y 15, puncaknya 1,16 digambar sebagai parabola. Oke, set. Ini. Jadi dari 5 ini tadi ke sana ketemu puncak. Maaf ini meleset dikit ya, nggak apa-apa. Terus titik potong sumbu Y, turun lagi melengkung. Ini titik potong sumbu X di sini. Set, udah jadi mangkok baru atau gunung baru atau parabola baru. Garis lengkung yang baru sama saja ya, mau pakai garis lengkung, parabola sama saja ini ya. Yuk, baik. Coba cermati nak. Loh Pak, yang tadi mangkoknya melumah atau terbuka ke atas. Sekarang kok tertutup atau jadi gunung atau terbuka ke bawah. Iya, tadi Pak sudah bilang. Kalau ini min begini, lihat min, ya min begini tadi, maka akan jadi tengkurap begini. Kalau soalnya tadi plus begini, ini X kuadratnya plus, maka akan jadi melumah begini ya. Jadi terbuka ke atas. Yes? Baik nak. Sekarang kita uji, kita arsir kayak tadi. Menentukan titik daerah himpunan penyelesaian. Menentukan DHP. Diuji dengan angka sembarang. Misalnya 0,0. Yang penting tidak dilalui oleh garis ini. Oke, ini 0,0. Kita uji di dalam mangkok, di dalam gunung atau di luar gunung. Di dalam mangkok yang tengkurap atau di luar mangkok yang ini. Kebetulan titik yang kamu uji adalah di sini, berarti di dalam mangkok. Yuk kita uji. Ini tadi X-nya 0,0. Titiknya 0,0, berarti X-nya 0, Y-nya 0. Masukkan Y-nya 0.
X-nya juga 0. Min 0 kuadrat 2 kali 0. 2 kali X, 2 kali 0. Sudah? 0 tambah 0, 0. 15. Berarti begini. Nah. 0 kurang dari 15. Coba lihat. 0 kurang dari 15. Masuk akal enggak? 0 kurang dari 15. Ya masuk akal. Kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 15. Berarti 15 lebih besar, 0-nya lebih kecil. Masuk akal. Kalau masuk akal berarti dia DHP dong. Iya, berarti DHP. Beda dengan yang ini. Masuk 0 lebih besar dari 8, makanya ini bukan DHP karena nggak masuk akal. Kalau ini 0 kurang dari 15 masuk akal, berarti DHP. Kesimpulannya apa? Titik yang kita uji di sini tadi 0,0 itu adalah mewakili seluruh daerah di dalam mangkok yang menguap ini tadi, yang tengkurap di dalam mangkok. Itu berarti bukan, itu berarti DHP. Karena kita pakai teknik kebalikan, maka yang diarsir adalah yang bukan DHP. Yang bukan DHP adalah yang di luar mangkok. Karena 0,0 tadi diuji ternyata DHP. Berarti yang di luar mangkok. Seperti ini, nah. Di luar mangkok, ya. Oke, kita arsir di luar mangkok. Sudah selesai, Pak? Sudah. Berarti antara arsiran-arsiran tadi ada yang nggak kena arsiran. Yang nggak kena arsiran ini, daerah putih ini. Ini nggak kena arsiran. Maka dialah yang disebut DHP. Jadi inilah DHP, daerah putih dari sana sampai bawah sini ini DHP ini ya. Oke, gitu. Maka yang seperti ini tadi boleh digambar menjadi seperti itu, boleh. Jadi ini dengan itu sama. Biasanya membuat soal lebih suka simbol begini nih gambarnya ya. Oke, kalau proses lebih enak begini kalau proses. Kalau sudah hasil akhir enak yang begitu. Yes. Begitu ya nak ya. Saya kira apa yang saya sampaikan sudah cukup. Linear kuadrat tadi sudah di nomor pertama tadi, soal pertama. Di soal yang kedua sudah kuadrat. Dua-duanya mangkok. Jadi kuadrat. Kalau yang pertama tadi linear kuadrat, sekarang sudah kuadrat. Sudah selesai, semoga bermanfaat ya, diberkahi ilmu kalian, dimudahkan pemahaman kalian. Sukses selalu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.